Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Kalau misalkan kita nih terus melakukan sesuatu, kekeh terhadap tujuan kita dan tidak berhenti meskipun itu tidak mendapatkan hasil, termasuk idealisme nggak menurut Pak Guru? Iya. Pak Guru termasuk orang idealisme nggak? Iya. Ini ada potongan podcast Pak Guru dari berempat dari Malaka Project. Saya pengen Pak Guru nonton ini. Gue merasa kan orang-orang oh ini kesukaan dirimu ya, gak idealis apa dan segala sell out lah kita. Gua dan Adriano Colby ini banyak dituduh sell out karena manuver-manuver yang kita lakukan di karir kita. Iya. Ya, silakan. Gue merasa kalau lo idealis tuh lo harus punya satu, pernah nggak ditawarin di depan mata lo udah lihat, bisa lo tolak apa enggak? Karena kalau lu nggak pernah ditawarin, itu lu namanya nggak diajak, bukan lu nggak idealis. Nggak ada yang ngetes. Iya, bukan lu idealis, karena lu namanya nggak diajak, itu lu nggak ditawarin. Yeah. Kedua, lu punya keluarga nggak? Gitu, lu punya keluarga nggak? Okay. Yang ketiga, lu punya nggak orang yang makan dari lu? Jawabannya nggak berubah setelah tiga ini elemen ada dan lu buang. Misalnya duitnya tadi nggak ada, meskipun punya keluarga ini terserah yang makan sama gua ini. Jawaban lu nggak berubah, baru lu idealis. Tapi kalau lu nggak ngelewatin ini, ya lu nggak idealis gitu. Deal. Untuk sebagian. Jadi gini misalkan ya, sebelum ke pengalaman saya. Sebelum saya juga mau bilang dirimu idealis, nggak mau nerima sponsor dari acara. Iya. Karena idealisme itu. Dan dirimu kenal bahwa ada di Indonesia kan, yang memberi saya tawaran begini dan begitu. Ya tapi maksud saya akrab sama dia sejauh dia nggak ikut campur sama konten saya dan nggak ikut campur apa yang saya bicarakan. Dan dia setuju kan? Ya udah. Jadi ya syukur. Nah gitu aja. Nah tapi intinya gini nih, itu jawaban cowok banget. Dan ini juga pernah dibahas sama saya. Jadi idealisme itu ideal. Jadi dia tuh fokus pada hal-hal yang ideal. Ideal itu artinya secara ide dia tuh bagus. Harus secara ide itu bagus. Dan idealisme itu biasanya bertentangan dengan realistis. Melihat pada realitas gitu kan. Jadi ide yang bagus itu secara ide adalah Presiden Indonesia itu 8 harusnya. Nah gitu misalkan itu idealis. Tapi kan nggak realistis. Nah itu dibenturkan dengan realitas. Nah jadi maksudnya orang-orang idealis itu memang berbenturannya dengan realitas. Berbenturan dengan ancaman. Berbenturan dengan nanti terhadap keluarga dan sebagainya. Nah itulah yang dimaksud sama Pak Colby itu. Tapi tadi 3 ya. Sebenarnya bukan 3, bisa jutaan. Judulnya adalah semua yang berhubungan dengan realitas. Saya ingin Indonesia maju, tapi ketika saya ingin maju, maka saya akan dihajar sama mafia. Nah, itu realitas. Gitu. Jadi, idealitas itu memang bertentangan terus-terusan dengan realitas. Nah, jadi, yang tadi disebutkan itu bukan 3, gitu ya. Itu hanya contoh dan terkait dengan banyak hal. Gitu. Nah, apakah ada orang yang seperti itu? Ya ada. Ada dirimu itu. Ya, bukan hanya saya. Misalkan kita juga melihat ada banyak sekali orang-orang yang tetap miskin. Walaupun dia tuh punya akses untuk menjadi kaya, tapi dengan cara yang curang gitu. Misalkan ada banyak yang seperti itu. Ibu Menteri Luar Negeri yang kemarin itu idealis banget. Itu yang rambutnya pendek. pendek. Ya itu idealis banget. Yang saya kenal gitu ya. Kemudian ada Pak Baharudin Lopa. Oh itu idealis banget. Gak mau terima duit. Ada Pak siapa lagi ya? Ya Pak Bambang Panovel juga lumayan idealis. Banyak sebenarnya yang idealis tuh. Berarti kalau misalkan orang idealisme gak cocok masuk pemerintahan Pak Guru. Dengan banyaknya godaan-godaan. Hitler tuh idealis. Adolf Hitler tuh idealis banget. Dan akhirnya jadi gini nih, hukum dari orang-orang idealis itu adalah hidupnya sengsara, tapi orang yang hidup berikutnya akan mengambil pelajaran darinya. Jadi orang idealis itu akan menerapkan ide-idenya setelah dia mati. Pada umumnya begitu. Pada umumnya nggak selalu gitu, tapi pada umumnya tuh begitu.
Jadi siapa lagi tokoh idealis? Soekarno tuh setengah idealis, setengah realistis. Dia itu idealitasnya itu sampai menghalalkan segala cara yang realistis. Gitu. Saya susah menjelaskan itu. Tapi Soekarno tuh begitu. Pak Harto realistis sepenuhnya. Pak Habibie cukup idealis. Gus Dur idealis. Nah, Gus Dur idealis banget. Megawati, ya gitulah. Pak SBY realistis. Pak Jokowi saya tidak bisa mengidentifikasinya. Nah, Pak Prabowo itu idealismenya tinggi, tapi dia berkompromi dengan realitas, termasuk realitas usianya. Berapa sih umur itu, 70 ya? Saya lupa. Ya, tapi udah sepuh lah. Saya ingin menjadi pemimpin yang idealis dan ingin mewujudkan ide-ide saya gitu kan. Ya, tapi dengan cara yang realistis. Banyaklah orang-orang idealis yang tumbuh jadi besar juga banyak. Dari yang video tadi berarti jangan ngaku idealis apabila tidak pernah dibenturkan dengan realitas gitu ya. Tawaran-tawaran itu hanya satu di antara sekian kan. Berarti umumnya dengan realitas gitu ya. Iya. I see. Ini ada kiriman, ini teh pengen Pak Guru ngelihat ini. Ini dari akunnya sih Gereja Katolik Indonesia ya. Jadi captionnya gini. Anak ustadz tapi cita-cita pengen jadi paus. Hah? Jadi panggilan di rumah. Kamu dilahirkan tuh orang Islam. Oh. Depannya mah. Lu apa sih gitu? Paus. Lo udah mau punya anak paus? Enggak mau. Mau jadi ustadz. Mama aja ya, aku udah paus. Cekek lehermu kamu. Mau berani cekek paus, Mak. Kayak gitu kamu aku video loh. Aku di rumah, aku di negara orang dihormati, Mak. Di Vatikan aku dihormati. Dinikahin dari apa? Dari apa? Masa kita Itu lagi. Lagi. biar mampu kula aku tetap ndak gentar aku. Apa ngomong kayak gitu kamu? Mak, paus. Lagi. Viralin. Gobloknya, astaga capek. Asrama. Kok Katolik sih? Paus apa? Katolik dong dia. Oh iya. Itu pausnya. Ya, kenapa? Ki terima tamu Ki, paus Ki. Dapat konteksnya nggak Pak Guru? Iya, dapat konteksnya adalah itu diulang-ulang kan berikutnya mah kan? Iya. Ya ada anak Muslim tapi pengen masuk Katolik terus jadi paus gitu. Ada beberapa. Saya juga punya temen yang gitu juga. Jadi pengen jadi gini. Kalau jadi Kristen kita tuh diiming-imingi. Nah kalau jadi Katolik kita tuh dilarang-larang. Nah, oh ya. Ya kalau Katolik tuh agak beda sekarang. Jadi karena ya seri pausnya udah beda gitu lah udah. Jadi dulu tuh Katolik juga melakukan gerakan misi. Nah kalau sekarang misinya orang Katolik tuh ya kalau misalkan mau Katolik beneran tapi harus beneran dulu gitu. Jadi ya sok aja sholat dulu nungguan 3 tahun nanti udah ini itu udah baru gitu. Bisa sampai nunggu 3 tahun gitu untuk masuk ke Katolik tuh. Kalau sekarang tuh gitu. Yang agresif itu sebagian dari dominion ini Kristen. Jadi yang seperti itu juga memang ada, tapi nggak tahu itu si anaknya bercandaan atau enggak. Tapi dia bercanda, lagi bercanda. Emang kenapa kalau misalkan gitu ya terserah aja itu. Iya orangnya pengen Pak Guru lihat aja gitu. Oh, ya kadang-kadang orang Kristen itu suka bangga ini, tapi ya sudah nggak apa-apa. Orang Islam juga sering gitu. Sama-sama. Oke, mungkin Pak Guru gitu aja kali ya untuk hari ini. Teman-teman yang bertanya mana video Sidariung sama Kang Deddy ada di membershipnya Guru. Oh iya, sekarang ada membership ya. Tadi belum diingetin, ada membership sekarang. Jadi saya mau cerita dulu lah. Sok atau apa? Jadi teman-teman, baraya semua, akhir-akhir ini saya tuh mengalami inflasi. Karena saya tuh kadang-kadang seminggu tuh 2 kali, 3 kali, 4 kali podcast. Jadi saya tuh terlalu sering tampil di mana-mana gitu. Dan akhirnya ya jadi inflasi gitu. Jadi penontonnya di sana juga jadi kecil-kecil, di saya juga jadi apa. Nah, jadi sekarang mah yang banyak re-uploader. Ya, re-uploadernya banyak banget.
Ya tapi tidak apa-apa lah. Nah sekarang kita mau bikin yang lebih eksklusif. Jadi kalau misalkan Baraya mau ngobrol langsung dengan saya, ini mah ngobrol langsung gitunya. Kita diskusi, kita bahas ini itu, kita buka membership. Ya. Sudah ada orang-orang yang nanti saya kasih link untuk kita berdiskusi secara langsung. Kalian mau Iya. curhat, mau apapun, gas. Iya. Dan Oke. nanti, dan ada 2 level, dan yang satu levelnya itu sebenarnya niatnya tuh kayak gini tuh nanti live streaming tapi hanya untuk membership Baraya Kental. Namanya apa? Baraya Kental. CS Baraya kental. Heeh. Andai kental dong. Lagi Baraya biasa. 30.000 untuk bisa ke video eksklusif. Jadi disingkat tuh Gembul. KNTL gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.